Topik berikutnya, Saudara. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah melakukan olah TKP jembatan kaca di Wahana Wisata Hutan Limpakuwus Banyumas yang mengakibatkan satu wisatawan meninggal dunia. Tim Lab 4 Polda Jateng mengecek kelayakan konstruksi jembatan kaca. Saat olah TKP, polisi tidak menemukan imbauan tertulis, papan pengumuman, atau peringatan keselamatan yang terpasang di area wahana. Saat ini polisi terus mendalami insiden ini termasuk adanya dugaan kelalaian yang dilakukan pengelola wisata jembatan kaca The Geong Banyumas, Jawa Tengah. Penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro menegaskan wahana jembatan kaca The Geong di kawasan hutan Limpakuwus tidak mengantongi perizinan operasional dari pemerintah daerah. Pemkab Banyumas tegas mensyaratkan sertifikat layak fungsi untuk wahana wisata ekstrem. Pasca insiden meninggalnya satu orang wisatawan di wahana jembatan kaca, seluruh objek wisata yang memiliki potensi serupa di Kabupaten Banyumas masih ditutup. Sepertinya dari data yang kami peroleh belum ada izinnya itu, Mas. Jadi memang ini persoalan di semua wahana-wahana di Banyumas, sementara kita tutup semua wahana-wahana yang punya potensi sama. Bukan hanya yang terkait dengan jembatan kaca, tapi semua wahana yang punya potensi seperti itu, misalnya bungee jumping, arena-arena yang setipe itu kita tutup sementara sampai dengan keluarnya sertifikat layak fungsi. Tadi bahkan Pak Kapolres menyampaikan nanti dibantu dari kepolisian untuk penerbitan soal sertifikat itu supaya memang ketika itu sudah keluar semuanya safe. Itu kira-kira gitu, Mas. Pasca insiden jembatan kaca The Geong di kawasan hutan Limpakuwus Banyumas, Jawa Tengah pecah, satu korban yang mengalami luka cukup serius masih dirawat di unit geriatri Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Tim medis telah melakukan tindakan medis dan saat ini pasien masuk tahap pemulihan. Sementara dua korban luka ringan sudah diperbolehkan kembali ke tempat asalnya di Kabupaten Cilacap. Sudah ditangani oleh tim medis kami, kondisinya juga ya tentu saja dalam posisi pemulihan. Mengalami kelukaan di bagian mana, Dok? Mungkin dilakukan operasi atau? Itu adalah suatu rahasia medis, saya tidak bisa bagikan. Tapi mungkin pulang atau kapan belum ini? Belum tahu, saya juga tidak bisa membagikan hal tersebut karena kasihan pasiennya toh. Dari hasil penyelidikan kasus jembatan kaca di kawasan wisata hutan Limpakuwus Banyumas, Jawa Tengah yang pecah, Polda Jateng menyebut ada unsur kelalaian pengelola hingga menyebabkan insiden yang membuat satu orang tewas. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Satake Bayu Setianto menyebut ada struktur pilar penyangga jembatan yang tidak berfungsi optimal dari wahana wisata jembatan kaca ini. Jembatan kaca itu memang tidak layak. Ya, penyampaiannya seperti itu penyampaiannya. Penyampaian dari lapor, pembagian ada struktur pilar penyangga tidak berfungsi secara optimal. Ada hasilnya? Ada hasilnya untuk ketebalan kaca? Ya, di sana ada. Ketebalannya cuma hanya 1,5. Imbas insiden pecahnya jembatan kaca di kawasan wisata hutan Limpakuwus, penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro menegaskan semua tempat wisata yang belum memiliki sertifikat kelayakan akan ditutup sementara dan akan dibuka jika sudah ada sertifikat layak fungsi untuk wahana-wahana di objek wisata seperti jembatan kaca. Dengan kejadian itu, semua tempat wisata yang punya potensi seperti ini kami tutup, Pak. Kami tutup sampai dengan dikeluarkannya sertifikat layak fungsi. Jadi sebelum sertifikat layak fungsi ini keluar, semuanya belum boleh digunakan. Dan saya akan buat surat edaran. Sebelumnya sudah diteleponi teman-teman dinas agar semua tutup dulu sementara yang punya potensi seperti ini. Polisi belum menetapkan tersangka karena masih memeriksa sejumlah saksi. Imbas pecahnya jembatan kaca The Geong Limpakuwus di Banyumas ini pecah. Kejadian ini mengakibatkan beberapa pengunjung terjatuh dari ketinggian dan satu orang di antaranya tewas. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sejauh apa penyelidikan pasca insiden wahana jembatan kaca pecah di
wisata hutan Limpakus Banyumas Jawa Tengah ini. Kita sudah tersambung dengan Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah. Selamat sore Pak Kabid. Ya, selamat sore Pak. Ya, dengan Tifal di studio Pak. Sejauh ini bentuk penyelidikannya atau pendalaman kasusnya sampai di mana Pak? Ya, jadi Polresta Banyumas dalam hal ini telah melakukan upaya-upaya penyelidikan terkait tentang jembatan kaca yang menimbulkan 1 korban meninggal dunia dan 3 luka-luka. Yaitu telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi sebanyak 12 orang. Dan juga menurunkan tim lapor dari Polda Jawa Tengah. Dan sudah memberikan analisa dan hasil akibat pecahnya kaca di jembatan tersebut. Yaitu karena faktor struktur pilar penyangga tidak berfungsi secara optimal, sehingga pada saat dilalui menimbulkan lendutan dan keretakan, dan pecahnya kaca disertai dengan suara ledakan. Itu penyebab pecahnya kaca yang disampaikan oleh tim lapor dari Polda Jawa Tengah. Oke, 12 orang, maaf saya potong Pak, 12 orang yang sudah diperiksa sebagai saksi ini seluruhnya dari pihak manajemen wisata atau ada pengunjung juga atau ada warga lain juga? Ya, ada warga lain yang ada di sana sebagai saksi, yang saat itu juga menolong itu penjual-penjual di sekitar di situ yang menjadi saksi. Kemudian juga karyawan di sana, karyawan di pihak wisata tersebut, dan juga nanti akan melakukan pemeriksaan kepada saksi ahli tentang teknisi ya, itu yang sangat diperlukan tentang faktor ketebalan kaca ini bisa juga penyebabnya juga. Dari nanti setelah itu kita akan melakukan gelar perkara untuk menentukan proses lanjutan apakah wisata tersebut yang jembatan kaca itu ada unsur kelalaiannya atau ada hal yang lain, nanti akan ditentukan pada saat gelar perkara kasus tersebut. Kapan gelar perkara akan dilakukan Pak? Dengan waktu yang secepatnya lah, kita berharap dari Polres Banyumas ini bisa secepatnya setelah beberapa saksi dilakukan pemeriksaan. Sampai ada fakta sejauh ini yang didapatkan polisi, struktur jembatan tidak sesuai. Sebetulnya kalau dari pengakuan pengelola tempat wisata ini, proses izinnya bagaimana Pak? Ya, kalau soal perspektif di pemerintah daerah, dan itu mungkin juga dilakukan pemeriksaan juga pihak dari pemberian perizinan, nanti kan dilakukan komunikasi, diinterogasi juga terkait tentang apakah ada pemeriksaan atau sebelum pelaksanaan itu apakah ada juga kelayakan yang diuji terhadap wisata tersebut. Tapi bentuk uji keamanan, keselamatan sejauh ini dari yang diakui oleh para saksi yang diperiksa polisi ini, apakah rutin dijalankan atau justru tidak ada sama sekali Pak? Memang ada beberapa saksi yang menyampaikan itu tidak ada tentang upaya-upaya terkait tentang safety tersebut. Berarti sejak dioperasikan pertama kali sampai insiden terjadi itu belum ada pengecekan, entah itu dari internal pengelola wisata maupun juga dari otoritas terkait, begitu? Ya, itu ada beberapa saksi dari pegawai menyampaikan hal tersebut. Setelah ada insiden ini Pak, dari pihak kepolisian sendiri menyikapi bagaimana kemudian untuk pengawasan dan pengamanan untuk objek-objek wisata serupa yang memiliki area-area wisata ekstrim begitu? Ya, kita kemudian menghimbau, dan juga itu dari Pak Bupati kan sudah menyampaikan tentang adanya, misalnya ada wisata terkait kayak jembatan kaca, itu harus ada uji kelayakan supaya tidak menimbulkan kejadian serupa di wilayah Jawa Tengah. Baik. Untuk perlu menjadi perhatian bersama di sini Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah. Terima kasih Pak Stefanus sudah berbagi informasi bersama kami. Saya selalu Pak. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.